Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak di sini akan mengajar tentang sejarah kebudayaan Islam dan materinya tentang Sunan Ampel. Yang pertama Bapak akan menyampaikan sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Ketika beliau masih kecil, nama panggilan beliau adalah Sayyid Muhammad Ali Ramadan. Ketika beliau sudah beranjak dewasa dan pindah ke Jawa Timur, maka nama beliau berubah menjadi Raden Rahmat. Dan Sunan Ampel merupakan putra dari Sunan Gresik, dari istrinya, dari Chandra Wulan. Perjalanan dakwah Sunan Ampel di Pulau Jawa. Beliau memulai dakwahnya dengan mendirikan sebuah pondok pesantren di Jawa Timur yang letaknya di Surabaya. Oleh sebab itu, beliau dikenal dengan pengasuh pondok pesantren pertama yang ada di Jawa Timur. Di pesantren tersebut, Raden Rahmat mendidik pemuda Islam untuk dijadikan sebagai dai yang nantinya akan disebarkan ke seluruh Pulau Jawa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel merupakan ulama besar yang pernah ada di Nusantara. Beliau menjadi salah satu pendakwah ajaran agama Islam yang paling masyhur di Pulau Jawa. Beliau sangat berguna atas berkembangnya ajaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Timur, sehingga Islam dapat dikenal secara luas dan diterapkan hingga saat ini. Selanjutnya ada metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel lebih menggunakan metode intelektual dengan memberikan suatu pemahaman mengenai agama Islam. Beliau pun menerapkan metode tersebut melalui pendekatan intelektual dengan diskusi yang cerdas, kritis, maupun dengan nalar oleh akal manusia. Dialog antara Raden Rahmat dan biksu telah mengingatkan kita pada jawaban Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Raja Namrud. Pada saat itu, beliau dituduh untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nabi Ibrahim pun menyampaikan bahwa Tuhan paling besar yang melakukan perbuatan itu semua. Perbedaannya bahwa Raja Namrud tidak pernah bisa menerima atas kebenarannya meskipun sudah mengetahui pertanyaannya. Mungkinkah seseorang dengan sekelas biksu mampu ditaklukkan hanya melalui suatu pendekatan budaya? Jawabannya adalah bisa jadi. Namun kemungkinan sulit. Sejarah pun telah membuktikan bahwa suatu pendekatan kultur budaya diterapkan oleh Sunan Kalijaga membuahkan hasil yang cukup gemilang. Namun sejatinya pendekatan kultur budaya hanya saja relevan jika diterapkan untuk melakukan komunikasi terhadap masyarakat kelas bawah maupun menengah. Sedangkan untuk berdakwah dengan objek kelas menengah ke atas, maka yang sangat cocok jika menggunakan metodologi yang ditempuh oleh Sunan Ampel. Dari dua metodologi yang diterapkan oleh Raden Rahmat maupun menciptakan kehidupan yang harmoni bagi ulama dan umaro antara kehilangan pemerintah dengan akar rumput. Meskipun masih ada sekat-sekat yang membatasi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, namun hal itu dapat mencapai semua tujuan karena beliau adalah seorang pendakwah yang mempertaruhkan hidupnya hanya untuk berdakwah dalam agama Islam. Beliau selalu konsisten dan independen pada posisinya sebagai seorang ulama. Beliau juga tidak pernah menyukai cara dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai kendaraan dalam kegiatan dakwahnya, maka tidak berlebih jika beliau mendapatkan prototipe sebagai seorang wali sejati. Kata wali sendiri memiliki pengertian kekasih Allah di dunia. Beliau bukan seorang wali sebagai penguasa daerah setempat. Sebagaimana dari sebagian pemerhati sejarah dari kemungkinan tidak mengakui dengan adanya wali Allah yang lainnya, karena
ada ajaran Sunan Ampel yang fenomenal. Falsafah dakwah Sunan Ampel adalah untuk memperbaiki kerusakan akhlak yang ada di masyarakat yang terjadi saat itu. Dakwah yang dibawakan olehnya dikenal dengan sebutan muhmu atau muhlimu. Artinya tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama, seperti halnya moh mabok, moh main, moh wadon, moh madat, dan moh maling. Moh mabok artinya tidak mau untuk melakukan mabuk dengan meminum khamar atau minuman keras. Moh main artinya tidak mau untuk melakukan permainan judi, sabung, togel, dan lain-lain. Dan moh wadon artinya tidak mau untuk melakukan zina, lesbian, dan moh madat artinya tidak mau memakai narkoba, dan yang terakhir moh maling artinya tidak mau mencuri dan sejenisnya. Dengan ajaran tersebut, Prabu Brawijaya sangat senang dengan hasil didikan dari Sunan Ampel. Raja menganggap bahwa ajaran agama Islam merupakan budi pekerti yang mulia. Namun sayangnya raja tidak mau masuk Islam dengan alasan ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Saat itu pula lah Raden Rahmat diizinkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Kerajaan Majapahit. Hal tersebut tentunya dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Kemudian Raden Rahmat memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama Islam. Murid-murid yang diasuh oleh Sunan Ampel. Murid-murid Sunan Ampel diantaranya dari kalangan bangsawan, pangeran Majapahit maupun kalangan rakyat jelata. Bahkan beberapa wali songo merupakan murid beliau. Murid Sunan Ampel yang paling terkenal salah satunya itu adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi. Betapa tidak, Mbah Soleh merupakan salah satu murid yang mempunyai karamah dan keistimewaan yang luar biasa. Tanpa sengaja Sunan Ampel mengeluarkan celetukan bahwa Mbah Soleh hidup selama 9 kali. Mbah Soleh juga merupakan seorang tukang sapu di Masjid Ampel pada masa hidupnya, dan beliau sangat perfeksionis dalam membersihkan masjid, sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika Mbah Soleh wafat, makamnya berada di depan masjid. Namun ketika Mbah Soleh wafat, tidak ada satupun seorang santri yang mampu membersihkan masjid dengan sangat bersih seperti halnya Mbah Soleh. Kemudian saat itu terucaplah celetukan Sunan Ampel. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan terulang kembali celetukan Sunan Ampel hingga berulang kali. Pada saat itu kuburan Mbah Soleh ada di depan Sunan Ampel wafat, dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat menyusul Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berdekatan dengan Mbah Soleh yang memiliki 9 makam. Wafat diperkirakan pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata, mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.